Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Gedar, bertemu lagi dengan saya Juliana Munte, dosen dari Stikes Mitra Husada Medan. Oke, pada mata kuliah kita Kegawat Daruratan Maternal Neonatal, hari ini topik kita tentang mitigasi bencana. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, saudara mampu menganalisis bencana yang ada di Indonesia. Yang kedua, saudara mampu menganalisis program mitigasi bencana. Yang ketiga, saudara mampu merancang inovasi mitigasi bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 1 menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dapat mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor alam, faktor non-alam maupun faktor oleh manusia itu sendiri. Sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2023 ada 6 arahan Presiden. Yang pertama, prioritaskan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat. Yang kedua, pengelolaan tata ruang dan perizinan pembangunan harus berbasis mitigasi bencana. Yang ketiga, identifikasi risiko bencana di daerah masing-masing dan sediakan anggaran daerah yang memadai untuk penanggulangan bencana. Yang keempat, gunakan dana bersama untuk perlindungan masyarakat. Yang kelima, sederhanakan aturan untuk mempercepat pelayanan masyarakat. Dan yang keenam, kontrol dengan ketat seluruh upaya penanggulangan bencana. Untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar elemen pentahelix. Adapun elemen pentahelix yang pertama, pemerintah atau regulator, kemudian yang kedua, masyarakat sebagai akselerator, yang ketiga, media sebagai pengganda dari berbagai informasi yang diperoleh tentang bencana, kemudian dunia usaha sebagai pendorong, dan yang terakhir, akademisi atau pakar yang memberikan konsep dan inovasi. Menurut data BNPB tahun 2022, Indonesia mengalami kejadian bencana sebanyak 3.544 kasus. Terdiri dari bencana banjir 1.531 kejadian, cuaca ekstrim 1.068 kejadian, tanah longsor 634 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 252 kejadian, gempa bumi 28 kejadian, gelombang ekstrim dan abrasi 26 kejadian, kekeringan 4 kejadian, erupsi gunung api 1 kejadian, banyak 6.144.324 jiwa yang mengungsi dan menderita. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dinyatakan bahwa manajemen bencana adalah suatu proses yang dinamis, berlanjut dan terpadu yang mengatur langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas dan langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi, analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana. Manajemen bencana terbagi atas 4. Yang pertama, manajemen risiko bencana. Yang kedua, manajemen kesiapsiagaan bencana. Yang ketiga, manajemen darurat bencana. Yang keempat, manajemen pemulihan bencana. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu saudara mampu menganalisis mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu rangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan melakukan peningkatan penyadaran dan pembangunan fisik, serta peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Perencanaan mitigasi terdiri dari 6.
Yang pertama, penggunaan ruang sesuai dengan karakteristik lokasi di lingkungan masyarakat. Yang kedua, pengembangan program dengan meminimalkan risiko. Yang ketiga, kelayakan program dengan menganalisis dampak lingkungan. Yang keempat, keterpaduan program antar sektor. Yang kelima, keamanan hunian masyarakat pesisir. Yang keenam, identifikasi daerah bencana. Ada 8 hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyelenggaraan program mitigasi bencana. Yang pertama, mitigasi bencana harus diintegrasikan dengan proses pembangunan. Yang kedua, sinkron dengan keadaan sosial, budaya, serta ekonomi setempat. Dalam sektor internal, ditekankan bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat, dan pertimbangan terakhir yang perlu dilakukan dalam penyusunan program mudah dimengerti dan diikuti oleh masyarakat. Lalu apa manfaat pencegahan dan mitigasi? Ada 4 manfaat yang kita dapatkan dari mitigasi bencana. Yang pertama, dapat mencegah atau mengurangi hilangnya nyawa, mengurangi pengeluaran untuk tanggap darurat dan pemulihan. Kemudian melanggengkan pembangunan secara berkelanjutan, dan yang terakhir, mengurangi stres dan beban psikologis kegiatan tanggap darurat dan pemulihan. Ada 7 program mitigasi bencana. Yang pertama, melakukan pengkajian, menganalisis situasi bencana yang ada di masyarakat. Yang kedua, pembuatan pedoman standar dan prosedur. Yang ketiga, pembentukan mahasiswa atau mahasiswi yang berada di satuan pendidikan yang tanggap darurat bencana. Yang keempat, melakukan pelatihan simulasi bencana. Yang kelima, pembuatan peta alur evakuasi ke titik aman. Yang keenam, pembuatan dan penempatan tanda bahaya bencana. Yang ketujuh, menyimpan nomor panggilan darurat seperti BPBD, BNPB, SARS, rumah sakit, TNI, Polri, dan lainnya. Beberapa hal ini yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan tenaga kesehatan. Yang pertama, melakukan sosialisasi, simulasi kepada tenaga kesehatan, bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat yang disabilitas dengan cara yang ramah dan sopan sehingga terjalin hubungan emosional yang dekat. Yang kedua, mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan klinis serta kesehatan dari penyakit menular. Membuat tim Rapid Health Response atau tim gerak cepat di bidang kesehatan dalam penanggulangan bencana. Mendukung penyelenggaraan psikososial dan pengobatan termasuk penyakit kritis, penyakit kronis, dan lainnya. Mendukung ketersediaan obat-obat terhadap korban-korban bencana, baik yang disabilitas maupun kelompok rentan. Kemudian mendukung ruangan yang aman dalam melakukan pelayanan terhadap korban bencana, mendukung sistem pemilahan dan pengolahan sampah medis maupun non-medis. Yang terakhir adalah mendukung adanya bimbingan konseling sesuai dengan konteks penyintas. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu mahasiswa mampu merancang suatu inovasi mitigasi bencana. BNPB telah mengeluarkan suatu aplikasi berbasis Android yang disebut dengan Inarix Personal. Apa itu Inarix Personal? Inarix Personal adalah aplikasi Android dan iOS yang menampilkan tingkat risiko bencana sekaligus saran untuk mitigasinya, baik pada fase sebelum, sesaat, maupun pasca bencana. Inarix Personal penting dimiliki semua orang sebagai upaya mempersiapkan diri dan keluarga dalam menghadapi bencana. Saudara dapat mendownload Inarix pada Play Store dan di web. Ada 7 langkah dalam penggunaannya. Yang pertama, saudara dapat mendownload aplikasinya. Kemudian Anda membuka aplikasi. Ketiga, Inarix Personal akan menunjukkan lokasi saat kita berada dalam situasi bencana. Yang keempat, saudara bisa memilih informasi bahaya untuk mengetahui tingkat bahayanya. Kemudian yang kelima, pilih jenis bencananya. Yang keenam, pilih rekomendasi fase bencananya. Dan yang ketujuh, pahami dan ikuti langkah saran mitigasinya. Tidak hanya sampai di situ, mahasiswa dan dosen Stikes Mitra Husada Medan telah merancang suatu aplikasi untuk mitigasi bencana yang disebut dengan Teman Tanggap Emergensi Maternal Neonatal.
Perbedaan dengan inovasi Inarix yaitu pada aplikasi teman didapatkan edukasi bagaimana melakukan penanganan kegawat daruratan maternal neonatal pada saat situasi bencana. Pada aplikasi teman juga terdapat menu personal service di mana dapat melayani bantuan via WA ataupun telepon ke admin tentang bencana yang terjadi pada ibu hamil, bersalin, nipas, dan neonatus. Tidak hanya sampai di situ, aplikasi teman juga dibantu dengan notifikasi keberadaan posisi tim penyelamat. Berikut ini simulasi video water rescue yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen Stikes Mitra Husada Medan bersama BPBD Kota Medan. Selamat menyaksikan. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? 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 Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dengan saya. Kenali bahayanya, kurangi risikonya. Kita sadar bencana, kita siap untuk selamat. Kesimpulannya, preparation is key, collaborative effort, resilience and adaptability. Memahami bencana dan membantu meminimalkan dampak bencana dan mengembangkan strategi yang kuat untuk pemulihan dan mengembangkan strategi kuat untuk pemulihan dan ketahanan. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya dan sudah mengikuti channel saya. Salam Gadar, tangguh dan service excellent. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.